Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Pada kesempatan pagi ini, insya Allah mau menjelaskan pengalaman mengenai penggemukan kambing dan domba yang saya lakukan di Jawa Tengah gitu. Jadi nyambung kepada materi yang tadi, istilahnya tentang program penggemukan kambing dan domba. Jadi ada beberapa faktor, betul. Jadi yang pertama disebutkan adalah genetik. Kita memilih genetik dari mana asal usulnya, karena setiap daerah itu memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Contoh misalkan dari Garut, kita Garut, keunggulannya dia bisa mendapatkan ADG yang lebih baik. Tapi kekurangannya dia tidak bisa melebihi bobot dari 23 sampai 25. Jadi ketika 23 sampai 25 dengan bobot asal 15 sampai 18 kilo itu dia tidak akan bisa melebihi dari 25 kilo. Itu kekurangannya. Dan itu. Kemudian kelebihan dari domba-domba lokal Jawa Tengah, domba Temanggung, Teropong kemudian dan lain-lain, dia itu bisa dengan bobot bakalan yang sama, itu dia bisa mencapai bobot maksimal 33 kilo. Ya lebih, karena pertama dengan bobot yang sama ya, dengan bobot sama, tatnya sama, tapi ibaratnya apa? Bukan ADG tapi dia lebih panjang gitu ya, istilahnya lebih panjang, tapi dengan rangka yang karena kelebihan domba sana itu dia rangkanya tinggi dan panjang, tapi bobotnya sama. Karena kita saya sendiri pernah melakukan riset, jadi 2021. Itu saya ngambil domba Garut dari Subang, bibit dari Garut, dan saya bandingkan dengan domba Temanggung. Dengan bobot yang sama, harga yang sama, kemudian kalau umur kan kita nggak bisa nebak, karena kan itu root ya, tapi kita dasarnya adalah bobot yang sama. Itu kalau domba Garut itu dia benar, jadi maksimal itu dia di 24 sampai 25 lah. Itu dia udah bener-bener full gemuk dengan pakan yang sama. Tapi kalau domba Jawa Tengah, domba lokal itu dia di segitu tuh bobot 25 tuh dia masih kelihatan nyengklong lah bahasanya. Belum full, bahasa kalau gemuk itu kan belum full. Nah itu perbedaannya di situ. Itu nanti itu juga nanti ditentukan dengan target pasarnya kita mau seperti apa. Karena kebutuhan pasar itu sebenarnya ditentukan spek. Contoh misalkan ada jagal, dia minta speknya bobot 23, 25. Ada jagal minta speknya 25, 230 gitu. Jadi kita nanti beternak itu menyesuaikan aja lah gitu. Lah yang kedua itu ada environment atau tata laksana atau lingkungan gitu ya. Jadi memang yang utama adalah pakan. Nah sebenarnya yang paling utama itu selain pakan ada, yaitu kesehatan sebenarnya bagi saya. Jadi itu sangat memegang peranan penting. Jadi program yang saya lakukan ketika penggemukan kambing dan domba, yang pertama adalah saya selalu memberikan di awal kedatangan atau sebelum berangkat saya request lah, itu selalu disuntik biotonik ya. Ya, jadi biotonik itu mau nanti sebelum berangkat kita request ke sana, kalau emang itu kita udah kenal atau mungkin itu konsumen obat kita kan bisa, itu kita request suntikin obat biotonik, atau nanti setelah sampai di kandang kita. Itu saya langsung berarti turun kurang lebih ya, kalau misalkan turun pagi kita sore suntik biotonik semua supaya menurunkan stres, kemudian langsung ningkatin energi lah, karena kan itu kan ada ATP gitu ya. Nah kemudian besok pagi saya langsung nyuntikin penstrep sama ini multivitamin. Penstrep multivitamin itu wajib. Nah nanti selang 3 hari setelah kedatangan itu baru obat cacing. Nah itu, jadi itu program saya dalam penggemukan itu seperti itu, dalam penggemukan. Karena sebagus apapun pakan ya, kalau kita nggak sehat ya percuma. Kalau kita pakan bagus langsung diberikan gitu ya, kalau nggak dimakan ya percuma, bagi saya seperti itu. Jadi bagaimana caranya kalau di awal itu masa adaptasi itu harus gimana caranya ternak itu langsung makan. Itu penting karena buat recovery setelah susut badan, perjalanan seperti itu. Nah yang kedua, setelah itu selama 3 hari selesai,
Kan kalau masa adaptasi kambing domba itu kan 1 sampai 2 minggu terhadap lingkungan, pakan, perawatan dan sebagainya. Nah nanti obat cacing ini yang umum dulu, bukan ada kasuistis ya. Contoh misalnya ada diare, ada pilek dan sebagainya. Kalau yang umumnya seperti itu, ya nanti kalau setelah 3 hari itu tadi yang obat cacing itu diulangin. Kalau saya 1 minggu, nah, karena untuk mempercepat mempercepat penggemukan lah. Di kelamaan nanti rugi karena kita harus mengembalikan, ada target, kita harus mengembalikan bobot susut itu selama 1 minggu. Bagaimana caranya setelah itu langsung makan, kan begitu. Karena kalau pengembalian susutnya lama, recovery-nya lama, ya kita rugi juga. Gitu. Ngejarnya terlalu berat. Sedangkan kita ada target di 75 sampai 80 hari. Kan otomatis kan kita harus mempercepat adaptasi kan. Jadi treatment mempercepat itu ya itu tadi. Biotonik, kemudian antibiotik, penstrep boleh, oxytera boleh, amoxicillin boleh. Kalau yang umum aja, yang spektrum luas, kemudian obat cacing. Obat cacingnya pakai yang 12,5. Bisa juga pakai yang Albenmer Plus, itu bisa. Yang itu khusus kambing domba. Ternyata berbeda, hasilnya berbeda. Jadi menang yang plus untuk di kambing domba ya. Tapi untuk di sapi, dia tetap Albenmer yang 12,5. Gitu. Karena saya udah mencoba, wah gak habisnya gitu. Gitu. Betul. Ya, betul. Jadi memang untuk kambing domba sebenarnya boleh dua-duanya sih gitu. Sama-sama bagus lah. Jadi nah itu. Nah kemudian setelah obat cacing itu selesai, kalau kita kan memang posisinya kan tidak punya rumput dan sebagainya karena nggak punya lahan dan sebagainya. Jadi kita makanya complete feed. Jadi pakan yang istilahnya kita coba ransum itu dengan komposisi yang seimbang antara protein, serat, karbohidrat dan sebagainya. Complete feed ya. Jadi kita nggak usah mikir lagi rumput, bahasanya seperti itu. Lah yang paling susah adalah bagaimana caranya supaya pakan ini benar, karena takutnya kelebihan serat yang nggak akan gemuk, kelebihan protein malah bikin masalah diare, kan seperti itu. Jadi nanti disesuaikan aja komposisinya seperti apa. Nah habis itu, nah tentu adanya penambahan kalau dalam program pengemukan itu tidak lepas dari premix. Kalau saya itu penting karena percuma kita ya mungkin ada sebagian orang, wah pakan mah yang penting mah nggak usah pakai yang begitu juga bagus, yang penting seimbang. Lah kita tahu dari mana seimbang? Kita bicara mikro kan begitu. Karena yang menjalankan metabolisme itu kan mikro, bukan makro. Kalau protein, serat, karbo itu kan adalah makro. Tapi yang menjalankan itu bagaimana protein diserap, bagaimana karbohidrat dicerna, dirubah itu kan mikro. Lah mikro ini kita pakainya adalah di premix. Kalau premix yang saya pakai biasanya Primapit yang standar. Standar ya, kita bicara standar lah dengan misalkan ADG kurang lebih 100 sampai 130 gram lah per hari. Kita begitu. Tapi kalau untuk ada target lagi, Mas saya pengen ADG tercapai di umur 75 atau 80 hari, itu rata-rata flat di angka 180 sampai 200 gram. Itu ada lagi nanti. Bisa ya? Nah, itu udah dilakukan gitu. Jadi yang kedua, kalau yang premixnya itu kan saya pakai Primapit dan benar tidak lupa di Biozim. Biozim ini gimana ya? Bilang unik lah. Ya. Jadi unik itu ketika sudah terkena Biozim, ternak sudah terkena Biozim, dia nggak akan bisa lepas. Jadi nggak pakai Biozim 2 hari aja, ngedrop langsung. Itu pengalaman saya, entah mau di sapi mau di domba, ini bukan klise atau hiperbola, enggak. Ini benar-benar real, saya melakukan itu. Kalau kandangnya di Pati itu. Nah, jadi pakai premixnya yang standar, pakai Primapit sama Biozim dengan dosis 4-3 kalau saya. Jadi 4 kilo Biozim per ton dan 3 kilo Primapit atau 2 kilo Primapit. Jadi 1:2 lah, itu perbandingannya. Itulah dengan
kandungan protein pakannya itu kurang lebih di 16%, karbohidratnya di 8, TDE-nya di 68 sampai 71 kurang lebih, pakai perbandingan seperti itu. Lah, kenapa kok pakai, kok biogym kok banyak banget? Sebenarnya nggak banyak banget, karena apa? Kita kan pakai limbah pertanian. Jadi pakai limbah pertanian, pakai rendeng kangkung namanya, sama rendeng kedelai. Itu kan seratnya kan tinggi. Lah, gitu. Jadi tujuan saya membuat formulasi itu adalah bagaimana caranya, kan di biogym sudah jelas untuk mengubah serat menjadi TDN kan. Nah seperti itu. Jadi tujuan saya kenapa pakainya banyak, yaitu untuk itu. Jadi kalau pemakaian itu sesuaikan saja menurut saya seperti itu. Lah habis itu untuk yang treatment spesial itu kan standar. Saya pakainya biasanya kalau enggak respinal untuk target tadi ya. Jadi kalau enggak respinal itu saya biasanya pakainya itu performa grower. Mau yang GR atau yang grower lah. Sama lah sebenarnya itu. Mau yang GR atau grower. Itu dosisnya pakai saya 2 kilo. Nah biogymnya 3 kilo. Gitu. Jadi itu pasti tercapai kalau pakannya bener ya. ADG 100 kurang lebih rata-rata ya. Rata-rata flat dari 0 sampai 80 itu di 160 sampai 170 gram. Ya. Jadi sebenarnya gampang. Bagi saya gampang itu kita mau bikin ternak itu seperti apa. Kamu tuh manut saya kan begitu. Kita mau target nih, kita target 200 gram, ya kita cuma ganti premix. Hanya itu kalau saya, bukan pakan. Saya premix. Kalau saya meyakini itu, kalau saya pribadi ya, jadi pakan mah udah standar aja lah. Gini aja bisa mencapai 150 kok. Lah bagaimana caranya kita merubah metabolis kan ya. Bicaranya di up aja udah. Gimana caranya misalkan perombakan karbohidrat, protein yang seharusnya keluar lebih cepat kita tahan dulu. Jadi otomatis pencernaan lebih efektif. Jadi yang keluar adalah limbah semua. Seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi itu lebih ke premix ya. Jadi nggak tahu lah itu salah atau benar, tapi pengalaman saya itu lebih ke premix. Jadi bagaimana? Karena saya pernah mencoba. Saya bandingkan dengan pakan yang sama di sapi lah atau enggak di domba saya pribadi malah. Itu saya pertama pakai ini ya, pakai Primapit, kemudian Mersipit sama kalau ini tuh Performa GR, bukan yang grower ya, tapi yang GR. Itu selisih antara rata-rata dengan pemeliharaan, malah pemeliharaan pendek, 55 hari kalau nggak salah. Itu saya udah timbang dengan setiap kelompok itu 10 ekor. Di domba ya, dengan setiap kelompok 10 ekor. Nah itu menghasilkan selisih antara 100 sampai 115 gram per harinya selama 55 hari. Gitu ya. Jadi makanya kandang saya itu kandang riset sebenarnya. Jadi untuk membuktikan gitu. Nah itu, jadi pengalamannya seperti itu. Tapi itu semua pakai biogym ya. Gak lepas kalau saya. Kalau saya nggak ini. Karena makanya kalau kepercayaan saya dan keyakinan saya itu saya lebih pede ngerubah premix daripada pakan. Gitu loh. Jadi karena pakan ini kan setiap daerah kan beda ya. Beda kualitas, beda bahan baku, badan apa. Lah kita kalau harus, wah pakannya, kita punya program, wah pak pakannya harus ini. Lah kalau di sana nggak ada ya gimana, repot, malah nggak jalan dong. Tapi kan bagaimana caranya kita sebagai apa istilahnya orang untuk bercerita ya berkeluh kesah, gimana caranya, mas saya punya pakan ini, bagaimana caranya bisa naik ada kayak gini, udah pak saya mainkan di sini, sesuai bidangnya ya, tapi itu real gitu, dan itu karena kita untuk ngejar program, terus ngejar program, terus harus pakannya harus ini manut kita gitu ya enggak, inilah gitu. Ya mungkin itu aja pengalaman dari saya, jadi programnya itu tadi dan alhamdulillah barang kita, atau istilahnya premium kita dimanfaat di masyarakat dan bisa diterima itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.